Ronix is a German tool brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah meter saw sliding. Ini adalah meter saw dengan ukuran blade di 255 mm atau 10 in. Ini produk ke-7 kalau nggak salah ya, ke-7 untuk Ronix yang saya review. Kedepan, Ronix itu kalau tidak salah akan mendatangkan 3 tipe meter saw. 8 inch, 10 inch yang sekarang kita akan review, dan 12 in. Untuk harga seperti biasa guys ya, Ronix itu harganya menurut saya luar biasa, sangat menggoda ya. Untuk PO produk seperti ini, meter saw sliding 10 in dijual dengan harga PO di 2,9 juta. Kemudian untuk yang pembelian normal ya, setelah ready di bulan depan, produk ini akan dijual dengan harga di 3.900.000. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Ronix meter saw 10 in sliding. Seperti apa, sepraktis apa, kemudian pemakaian wattnya berapa. Kita langsung unboxing. Memang dusnya nih agak parah ini guys ya, namanya pengiriman dari pabrik di China. Yang pertama kita mendapatkan buku petunjuk dalam bahasa Inggris dan China. Kita akan lihat untuk spesifikasinya. Untuk tipe 5302, voltase di 220 volt. Untuk power ya, ini power maksimalnya di 2000 watt dengan putaran tanpa beban di 5300 rpm. Ada sebuah kunci untuk mata pisau. Kemudian ini kantong ya, kantong debunya, dust collector, tertulis Ronix Premium Quality. Nah, ini produknya mantap juga guys ya. Jadi dilengkapi juga dengan extension base. Ini adalah untuk pengunci posisi meter cut. Juga dilengkapi dengan klem. Kita buka. Wow. Mantul guys. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Ronix meter saw sliding tipe 5302. Ronix Indonesia akan mendatangkan 3 tipe untuk meter saw yang 8 inch, 10 in, dan 12 inch. Ini yang akan kita review yang 10 inch dulu. Dan sebelum saya mereview ini, saya akan umumkan pemenang giveaway yang 30.000 yang mestinya saya umumkan seminggu lalu, tapi ya mohon maaf ya atas kesibukan saya. Setiap hari saya harus upload video. Untuk pemenang pertama, kita akan hadiahkan Ronix 8530. Ini pemberian ya dari Ronix Indonesia untuk pemenang pertama, giveaway 30.000 yang dimenangkan oleh, mana ya tulisannya? Wah, ini kebanyakan tulisan guys. Ada tulisan buku utang. Yang pertama, Mas Adi Wijaya. Nanti saya tampilkan di pop-up video ini, Adi Wijaya. Kemudian yang kedua, ini hadiahnya adalah chainsaw. Pemenang kedua, chainsaw molar Ridge One, RIDGE One, Ridge One, Ridge One. Pemenang ketiga juga masih chainsaw molar. Keduanya unit only semuanya. Kalau yang ini full set, termasuk aksesoris lainnya. Ini juga sebenarnya belum saya review. Mungkin ke depan kita akan review untuk cordless screwdriver ini. Kemudian pemenang ketiga adalah Imam Abu Faiz. Nanti juga saya cantumin di pop-up video ini. Itu mendapatkan chainsaw molar ya, untuk chainsaw molar unit only. Semua biaya pengiriman akan ditanggung oleh saya. Jika sampai 7 hari ke depan yang bersangkutan ketiga orang ini tidak mengirimkan WA ke saya, ya tentu ini akan gugur dan kita akan pakai hadiah ini untuk pengundian giveaway 35.000 ya, 35.000 yang insya Allah sebentar lagi lah itu 35.000, karena sekarang sudah berapa? 33.700 guys. Cuman 1.000 lagi. Biasanya seminggu juga udah tembus itu, seminggu atau 10 hari. Oke guys, kita akan lanjutkan untuk review Ronix 5302 meter saw 10 in. Produknya seperti ini guys ya. Mantap surantap, jos gandos.
terlihat sangat premium, tidak hanya jargon Ronix premium quality, tetapi memang premium. Ya, build quality-nya rapi. Juga ini guys ya, yang membedakan dengan yang lainnya. Sistemnya belt untuk sebuah meter saw sliding 10 in. Tidak ada ya untuk produk yang semurah itu untuk fitur belt, sehingga suara yang dihasilkan akan lebih halus. Secara build quality, ini adalah sebuah meter saw yang menurut saya kokoh. Kalau dilihat harganya di 2,9 dengan sistem PO. Ya. Sangat smooth, tidak ada bunyi macam-macam. Cover blade-nya tebal. Kemudian ini Ronix ya, emboss aluminium. Untuk motornya, modelnya seperti ini. Jadi dia menggunakan sistem belt ya, untuk menghasilkan torsi dan suara yang halus. Kemudian ini adalah tombol pengunci. Pada saat kita turunkan seperti ini, kita tinggal kunci. Dilengkapi dengan 2 penggantian untuk karbon brush. Ini adalah tombol merah untuk mengunci sliding. Untuk finishingnya juga rapi. Untuk di base ya. Kebanyakan untuk meter saw, untuk plate-nya ini menggunakan plastik, tapi ini logam. Ya, sehingga nggak meleot-meleot gitu. Solid. Mantap ini Ronix. Saya baru lihat ada meter saw yang plate-nya ini menggunakan logam. Untuk skala meter ya, derajatnya ini juga emboss, bukan stiker. Untuk finishing, cat berwarna hijau ini rapi, glossy ya. Juga di bagian sini ini glossy, rapi. Mungkin ada satu minusnya, itu finishing di bagian belakang. Mungkin hanya unit ini saja. Agak meruntus gini guys ya, kasar di sini. Ya saya pikir ini mungkin hanya unit ini, karena ini kan mass production ya, produksinya banyak. Ini juga tebal untuk as slidingnya, solid, kokoh ya, sehingga akan menghasilkan pemotongan yang presisi. Fans di sisi kanan ada skala sentimeter. Ini mirip kayak Bosch. Setahu saya Bosch itu seperti ini. Ini bukan stiker, bukan apa, tapi dia itu kayak diukir gitu ya. Kemudian di sisi kiri juga fans. Tumpuk 2 dan ini bisa di sliding. Tapi ada satu keistimewaan dari Ronix meter saw ini. Untuk mengcustom fans di sebelah kiri ini ya bisa digeser, kita bisa kunci seperti ini. Jadi tidak menggunakan obeng kembang gitu ya, tidak menggunakan obeng. Quick release. Jadi sangat praktis. Kunci. Kunci. Mantap. Ini adalah pengaturan kalibrasi untuk bevel kiri maupun kanan, kiri kanan. Ya. Untuk unit ini sudah saya kalibrasi sebelumnya, caranya sama. Untuk kalibrasi fans, ya, kiri ada 2 baut, kemudian di sisi kanan juga ada 2 baut. Meter saw Ronix 10 in ini juga dilengkapi dengan laser seperti ini. Ya, sehingga memudahkan kita dalam mengepaskan ya garis yang akan kita potong. Ada sebuah tombol safety untuk mengunci, sehingga kalau ini kita nggak tekan, kita nggak bisa turunkan. Yang merah ini adalah tombol speed lock pada saat kita akan mengganti mata pisau. Semua tombol-tombolnya halus guys, enak dipencetnya. Difikirkan betul ya, jadi dilapis dengan plastik seperti ini. Ditekannya enak dengan jempol. Dan kita bisa buka untuk mata pisaunya. Satu keistimewaan dari Ronix meter saw ini adalah dilengkapi dengan belt ya. Jadi motornya bukan di sini. Nggak langsung ke gearbox pada meter saw-nya, tetapi di belakang. Kemudian menggunakan belt. Kita akan buka seperti apa untuk beltnya. Luar biasa guys, ini teknologinya. Terdiri dari 2 belt dengan perbandingan rasio yang berbeda. Ya, sehingga pantesan suaranya lebih halus dibandingkan kompetitor lainnya karena menggunakan 2 belt dan tanpa menggunakan gearbox. Ya, jadi as ini langsung menuju ke mata pisau. Ini ya rasanya yang belum dipunyai oleh meter saw tipe lainnya. Ini perbandingan rasio giginya. Sehingga dengan perbandingan rasio seperti ini akan menghasilkan torsi yang besar. Juga RPM yang tinggi. Biasanya untuk meter saw lainnya, beltnya itu hanya 1. Dari poros
arbor, yang ke mata pisau, langsung ke penggeraknya, ke motor. Tetapi ini ada 2 belt. Ini beltnya mirip kayak beltnya mobil ini guys ya. Ini heavy duty. Tapi jangan khawatir, Anda kalau memang ada masalah di beltnya, mungkin putus atau sudah kendor ya, Anda bisa memesannya di Ronix Indonesia Official ya, di Tokopedia. Mantul. Halus, lebih lembut suaranya. Ya, lebih lembut suaranya kenapa? Karena tidak ada gearbox. Yang membuat kasar itu kan suara gearbox. Tapi ternyata walaupun motor dari Ronix ini masih brushed, untuk suaranya juga termasuk halus guys. Biasanya kalau suara motor brushed itu kan kasar. Saya nggak bisa bilang ini adalah sehalus motor induksi, tetapi ini adalah motor terhalus dari motor-motor brushed untuk meter saw maupun table saw. Saya lagi menunggu guys, Ronix Indonesia mendatangkan table saw. Itu bentuknya jos gandos itu. Nggak ada mirip-mirip sama produk lainnya. Memang dia punya model tersendiri. Saya lagi nunggu guys. Katanya di sananya lagi kosong. Good job Ronix untuk teknologi dari belt pada meter saw 10 ini nih. Ini yang namanya harga kaki 5 kualitas bintang 5. Good job Ronix. Saya selalu dalam review sebuah produk itu selalu berusaha untuk detail ya. Saya nggak bisa bilang produk ini halus lalu halus doang gitu. Harus ada sebabnya. Oh ternyata untuk meter saw ini sebabnya halus karena menggunakan 2 belt dan tanpa adanya perbandingan rasio gearbox. Perbandingan rasionya di belt. Ya, makanya halus. Kenapa produk A, produk B misalnya, di situ torsinya kok tinggi gitu? Ya karena saya juga bisa buktikan dengan saya membongkar power toolnya. Jadi saya nggak mau asbun guys. Ya. Saya berusaha membuktikan atau mempertanggungjawabkan kata-kata saya sebisa saya. Kemudian gerakan dari slidingnya sangat smooth, sangat smooth. Jangan lupa guys ya, Anda bisa gunakan spray grease seperti ini supaya satu lebih awet untuk bearingnya. Ini kan ada sebuah bearing di dalam ini, bearing untuk sliding. Jadi kita harus rajin-rajin untuk merawat as ini supaya juga tidak berkarat. Biasanya sih kalau produk-produk premium ini nggak akan berkarat untuk as slidingnya. Tapi mencegah akan lebih baik daripada mengobati. Just untuk base-nya ini dilengkapi extension base kanan dan kiri. Kemudian ada pengaturan ini untuk repetitive cut. Misalnya kita akan memotong sebuah media kayu dengan panjang yang sama ya, repetitive cut berulang-ulang. Kita bisa setel ini ya sesuai panjang yang kita kehendaki. Kita bisa ukur seperti ini ya. Dari sisi kanan boleh, kemudian dari sisi kiri juga boleh seperti ini ya. Kita tinggal ukur. Misalnya kita akan memotong di 35 cm misalnya ya. Ukur, kemudian kita bisa kencangkan di bagian belakang untuk pengunci dari extension base sisi kiri. Sehingga ini terkunci. Dan kita tinggal melakukan repetitive cut. Di bagian belakang ada sebuah baut untuk mengatur tingkat kedalaman pemotongan. Ini adalah plat ya, penyetelan yang digunakan untuk half cut. Misalnya kita akan memotong sebagian untuk membuat sebuah cekungan, itu seperti ini. Sehingga ini akan menggantung. Untuk membebaskannya, rilisnya, kita tinggal samakan lagi posisinya ke tengah. Dan ketinggian pemotongan half cut kita bisa atur dari naik turunnya baut di bagian depan. Untuk baut yang belakang ini adalah kedalaman potong pada saat kita akan melakukan pemotongan yang 100%. Karena kadang-kadang meter saw itu pada saat pemotongan 0 derajat dengan 45 derajat itu akan berbeda. Biasanya kan untuk 45 derajat suka tersisa di ujung ini, tidak terpotong. Biasanya ya, kita bisa kalibrasi, bisa atur di baut yang bagian belakang ini supaya mata pisau ini bisa turun lebih dalam. Tapi hati-hati jangan sampai mata pisau itu mengenai base di bagian dalam ini ya. Jadi Anda harus hati-hati ya untuk penyetelan kedalaman potong dari mata pisau meter saw ini. Kemudian untuk posisi meter cut ya, ini ada stoppernya. Untuk knobnya juga besar ini guys ya, jadi enak digenggamnya, solid. Kita kendorkan. Kemudian ada penarik tuasnya. Untuk rilisnya kita akan merubah. Kita bisa tekan. Kita rubah ke 15 derajat ada stopper. 22,5 derajat stopper.
kemudian 31,6, 45 derajat. Ya, mentok di 45. Ke kanan 45 derajat, kemudian ke kiri juga sama, ada stopper dan sampai dengan 45 derajat. Untuk posisi bevel cut, ya, kemiringan mata pisau, kita bisa rilisnya dari bagian belakang. Kita bisa mengendorkan ini, kemudian kita miringkan ke 45 derajat. Ini juga semuanya sudah saya kalibrasi sebelumnya. Azan guys. Kita akan ukur untuk tingkat kebisingan dan pemakaian wattnya. Kita mulai dari 900 watt. Turun. Kita naikkan ke 1300. Turun juga. Kemudian naik ke MCB 2200. Pemakaian watt di 1100-an, kemudian tingkat kebisingan di 105. Tetapi memang tarikan awalnya tuh besar ya, semua dinamo itu seperti itu. Tapi sebenarnya pas running hanya di 1000-an watt, tapi tanpa beban. ...4.680 RPM. Udah lebih dari cukup untuk RPM sebuah meter show. Oke guys, kita akan langsung untuk mengetes dulu berapa kapasitas potong, kapasitas maksimal dari produk Chronix ini. Saya akan menguji tingkat kepresisian dari sebuah laser. Kita nyalakan lasernya, kita paskan. Ini adalah hasil potongnya dan sesuai dengan garis yang saya buat. Kita akan ukur untuk panjang kapasitas maksimalnya, pemotongan crosscut 0 derajat. Di 31,5 cm, 0 derajat. Kemudian saya akan melakukan pemotongan crosscut dengan meter 45 derajat. Anggaplah ini sebuah papan yang akan kita crosscut. Jadi untuk kapasitas maksimal pemotongan meter cut 45 derajat crosscut maksimalnya adalah lebar di 22,5 cm. Anggaplah ini sebuah papan. Kita akan coba untuk mengukur tingkat kepresisian dari pemotongan 0 derajat balok jati Belanda. Kemudian 45 derajat. Sangat presisi. Rapet ya. Sangat. Kemudian ini pemotongan yang 0 derajat. Sangat presisi. Luar biasa. Saya sering ditelepon ataupun di WA oleh Anda seperti ini, Bang, saya sudah beli meter show yang Abang review kemarin. Kemudian sudah dikalibrasi, tetapi hasil pemotongannya itu tidak siku seperti di video Abang, katanya. Tidak seperti ini, padahal katanya sudah dikalibrasi semaksimal mungkin yang dia bisa. Ada salah satu sebab kenapa pemotongan ini meter cut ya 45 derajat maupun 0 derajat tidak presisi walaupun fansnya sudah dikalibrasi meter show untuk fans ya, yaitu di sini guys. Tentu balok yang akan kita potong itu harus lurus. Fansnya sudah benar. Tetapi kalau balok ini agak melengkung ataupun cekung, tentu tidak akan menghasilkan pemotongan yang presisi seperti ini. Nah, jadi kita nggak bisa juga menyalahkan alat guys ya. Jadi Anda harus pastikan bahwa kayu yang akan dipotong ini itu rata. Kita harus menyerutnya dulu.
Karena percuma kalau ini tidak rata, walaupun fans dari meter show-nya sudah kita kalibrasi, tidak akan ketemu guys hasil pemotongan yang seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan tes pemotongan bevel 45 derajat. Ke kiri kita harus melepas untuk lemnya. Kemudian kita kencangkan lagi. Kita harus geser fansnya, karena kalau enggak ini akan terkena mata pisau. Semua meter show seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ukur tingkat kepresisiannya. Sangat presisi. Sekali lagi, harus menggunakan balok-balok yang sudah kita ratakan ya. Untuk yang posisi menempel di fans. Percuma kita menggunakan meter show yang berharga mahal sekalipun, kemudian balok yang akan kita potong ini tidak kita ratakan dulu, hasilnya nggak akan ketemu guys. Pasti akan ada gap, tidak siku. Kemudian seperti ini untuk debunya ya. Jadi memang idealnya kita harus pasangkan vacuum cleaner di sini. Ya, kita nggak usah memakai kantong debu. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Ronix meter show tipe 5302 meter show sliding. Feel-nya menurut saya ini adalah sebuah meter show yang mantap ya. Getarannya itu loh guys, minim getaran, suaranya juga lembut ya. Saya nggak bilang suaranya rendah ya, tingkat kebisingan rendah tidak, tapi lembut karena memang menggunakan teknologi yang menurut saya ini berteknologi tinggi. Sudah cukup banyak meter show yang saya review dan saya baru menemukan meter show dengan teknologi yang seperti ini. Luar biasa ya. Jadi untuk perbandingan gigi rasionya itu tidak memakai gearbox, tetapi hanya mengandalkan perbandingan rasio puli ya. Ada 2 belt ya untuk mempertahankan RPM dan torsi sehingga satu, suara yang dihasilkan lembut, kemudian mempunyai torsi dan RPM yang tinggi. Kemudian ini yang berwarna merah ya, plate ini biasanya untuk meter show lain menggunakan plastik, tetapi ini menggunakan metal. Tentu ini nggak meleot-meleot ya, jadi lebih solid lagi. Kalau masalah penggunaan listrik harus 2200, hampir semua meter show memang mempunyai pemakaian watt yang cukup tinggi. Overall ini adalah sebuah meter show yang layak untuk kita miliki karena itu tadi yang saya sampaikan ya, dengan harga yang menurut saya masih masuk akal. 2,9 juta untuk PO ya, 45 hari, kemudian kalau udah ready kalau nggak salah di 3 juta. Oke guys, jika Anda tertarik dengan produk-produk Ronix, silahkan Anda kunjungi Instagram dan officialnya di Tokopedia. Di sana banyak sekali penawaran-penawaran menarik yang bisa Anda dapatkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.